Kematian adalah sebuah misteri besar. Sebagai manusia, kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Tak mengenal waktu dan tempat, malaikat maut bisa kapan saja menemui kita. Begitu juga dengan orang-orang berikut. Berita kematian mereka menjadi sesuatu karena jasad mereka ditemukan di tempat-tempat tak lazim. Apa jadinya jika ada penemuan jasad di saluran pendingin ruangan, tangki air sebuah hotel, atau bahkan di gulungan matras olahraga? Sangatlah tak lazim, bukan? Seperti apa kisah penemuan jasad di tempat tak lazim lainnya? Berikut 7 tempat penemuan jasad tak lazim versi on the spot. Pada 27 September lalu, keluarga melaporkan kepada pihak berwajib hilangnya Kenneth Avery Smith. Pria berusia 48 tahun ini kemudian ditemukan tak bernyawa di salah satu toko swalayan di kawasan Carolina Utara pada Oktober silam. Namun begitu malang nasib pria paruh baya ini. Jasadnya tidak tergeletak begitu saja, melainkan tersangkut di saluran pendingin udara. Polisi mengatakan bahwa penyebab kematian Kenneth adalah murni kecelakaan. Ia tersangkut di pipa saluran pendingin ruangan ketika berusaha masuk untuk mencuri di toko swalayan yang ternyata sudah tutup berbulan-bulan yang lalu. Menurut sang adik, Kenneth Smith, pria lulusan manajemen industri Universitas NC Agricultural and Technical ini dikenal sebagai pria yang ramah dan humoris. Kali ini kasus penemuan jasad di tempat tak lazim berasal dari Georgia. Polisi menemukan jasad Kendrick Johnson, remaja berusia 17 tahun dalam kondisi tak bernyawa di dalam gulungan matras olahraga. Polisi menemukan jasad Kendrick di ruang gimnasium di SMA Lowndes Country, Georgia. Awalnya pihak berwenang menduga bahwa Kendrick kehabisan nafas setelah tergulung matras. Akan tetapi dugaan pembunuhan langsung mencuat ketika para penyelidik menemukan kejanggalan pada tubuh Kendrick. Jasad remaja ini tidak memiliki organ internal. Dan yang lebih mengerikannya lagi, organ dalam yang hilang tersebut diganti dengan gumpalan kertas koran. Belum lagi adanya keanehan dari video yang terekam oleh kamera CCTV dari dalam dan luar gimnasium. Keanehan ini membuat kecurigaan orang tua Kendrick. Mereka menduga ada beberapa pihak yang dengan sengaja memotong beberapa bagian dari video CCTV ini. Tidak aneh rasanya mendengar adanya penemuan jasad di dalam kamar hotel. Namun sangatlah tak lazim jika ada penemuan jasad di dalam tangki air sebuah hotel. Seperti kasus yang menimpa turis Malang asal Kanada, Elisa Lam. Ya, seorang pekerja hotel menemukan jasad Elisa Lam, perempuan berumur 21 tahun ini, mengambang di dalam tangki air sebuah hotel di pusat kota Los Angeles. Jasad Elisa ditemukan oleh seorang pekerja hotel yang hendak mengecek tangki air setelah beberapa tamu hotel mengeluh dengan aliran air yang kecil, serta bau dan warna air yang tidak normal. Sebagian orang menduga kematian Elisa karena tenggelam akibat adanya pengaruh obat-obatan, serta gangguan mental. Namun hasil otopsi menunjukkan bahwa Elisa sama sekali tidak menggunakan obat-obatan. Yang lebih membuat geger adalah adanya video rekaman kamera pengintai berdurasi 4 menit. Video ini menunjukkan tingkah laku aneh Elisa di dalam lift sesaat sebelum ia naik ke loteng. Awalnya Elisa masuk ke dalam lift dan menekan semua tombol lift. Beberapa menit kemudian, tingkah laku Elisa menjadi sangat aneh dengan gerakan-gerakan tangan layaknya sedang berbincang dengan seseorang. Tak lama kemudian ia keluar dari lift dan hilang dari pantauan CCTV. Sejak saat itulah keberadaan Elisa tak diketahui hingga akhirnya ia ditemukan tewas di dalam tangki air hotel pada Februari 2013 lalu. Siapa yang tak takut mendengar gudang kosong bekas sekolah umum yang sudah lama tak terurus? Ya, begitulah kondisi sebuah gedung di Detroit, Amerika Serikat. Rupanya gedung ini menjadi jauh lebih menyeramkan setelah adanya penemuan sebuah jasad pria beku di dalam lift. Pada 2009 lalu, reporter dari The Detroit News menemukan jasad beku ini ketika berada di gudang tersebut. Sang reporter berulang kali menghubungi pihak berwajib untuk mendapatkan bala bantuan.
Pada akhirnya, jasad ini dikeluarkan dari bongkahan es dengan cara memotong batu-batu es di sekitar jasad tersebut. Pihak berwenang percaya bahwa jasad ini sudah ada di lift selama beberapa bulan. Dan penyebab kematian pria beku ini sampai saat ini masih sebuah misteri. Normalnya, kamar jenazah di rumah sakit menjadi tempat yang normal untuk menyimpan jasad. Namun tidak dengan jasad yang ditemukan di tangga darurat di sebuah rumah sakit. Hal inilah yang terjadi di Rumah Sakit Umum San Francisco saat jasad Lynn Spalding ditemukan tewas terkunci di lantai 4 tangga darurat. Perempuan berusia 57 tahun ini dibawa ke rumah sakit setelah diketahui menderita infeksi kandung kemih pada September lalu. Lynn kemudian dikabarkan hilang 2 hari setelah dirawat. Sekitar 45 menit setelah menghilang, para petugas rumah sakit langsung bergerak mencari Lynn. Namun mereka tidak mendapatkan apapun. Hingga 17 hari kemudian, jasad Lynn ditemukan. Polisi menduga bahwa Lynn sudah tewas selama beberapa hari. Polisi juga mengatakan jika Lynn bukanlah korban pembunuhan. Namun bagaimana bisa Lynn terkunci di tangga darurat hingga kini masih menjadi sebuah pertanyaan. Mungkin kasus pembunuhan mata-mata hanya bisa Anda temukan dalam film-film action saja. Namun apa yang dialami Gareth Williams adalah nyata adanya. Ya, Gareth Williams, seorang mata-mata asal Inggris ini ditemukan tewas pada 2010 silam. Tragisnya, jasad Gareth ditemukan di dalam tas olahraga, di dalam bathtub kamar mandinya, dalam keadaan tanpa busana. Polisi pun melakukan investigasi. Namun mereka tidak menemukan cukup bukti adanya modus pembunuhan karena tidak ada orang yang berkunjung ke apartemennya sebelum dan sesudah Gareth meninggal. Sehingga polisi menarik kesimpulan kematian Gareth dianggap hanya sebagai kecelakaan semata. Para ahli berpendapat bahwa Gareth mengunci dirinya sendiri di dalam tas olahraga. Namun tim peneliti tidak menemukan adanya sidik jari Gareth di gembok tas olahraga dan bathtub kamar mandinya. Sampai saat ini penyebab kematian Gareth masih menjadi tanda tanya besar. Sebagian orang menduga pekerjaan Gareth menjadi faktor besar kematiannya. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menemukan jasad di dalam kantong plastik dan telah mengeras bersama dengan beton dinding apartemen? Mengerikan sekali, bukan? Ya, inilah kasus yang terjadi di sebuah apartemen di New Jersey. Jasad seorang pria 66 tahun bernama William Marshall ditemukan di dalam sebuah kantong plastik sampah pada Oktober 2013 lalu. Tak hanya itu, seperti dalam serial-serial investigasi kriminal, jasad William tertutup beton di dalam apartemennya. Jasad Marshall ditemukan ketika pengawas gedung apartemen mencium bau busuk dari sebuah kantong plastik yang tertutup pakaian dan beton. Pihak kepolisian menduga kematian Marshall merupakan kasus pembunuhan. Menurut seorang sumber, Marshall baru saja kehilangan istri dan pekerjaannya. Dan tetangganya mengatakan bahwa Marshall tinggal bersama dengan pria muda yang diduga sebagai anak tirinya. Berdasarkan pantauan tetangga Marshall, pria paruh baya ini terakhir kali terlihat setelah ia keluar dari pusat rehabilitasi pada Juli lalu. Pemirsa, itulah ketujuh tempat penemuan jasad tak lazim versi On The Spot.